Pernah perhatian kemudian menghilang? PPKM dong. Pernah nggak ngalamin kayak gini? Kalau pernah, jangan lupa komentar dulu ya. Dan like, juga subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke, kita akan bahas teman-teman semua. PPKM, pernah perhatian kemudian menghilang. Ngalamin seperti ini, ya? Pernah deh Kang, ada yang memperhatikan aku, ada yang deketin aku, ada yang ngasih, bahkan mungkin lebih dari itu ya. Setiap pagi ditanyain, udah emam belum? Udah bangun belum? Kalau cowok-cowok yang kelihatan solehnya, udah tahajud malam ini. Jangan lupa sisipkan namaku dalam setiap doamu. Oh, pokoknya so sweet banget gitu. Entah kenapa, udah berjalan lebih dekat. Kita yang awalnya nggak suka jadi suka. Yang awalnya kita tuh seperti bunga yang kering kerontang, terus ada hujan. Lalu kita berharap hujan itu membuat kita mekar. Baru mau mekar, layu sebelum berkembang. Ternyata yang ngasih air itu dia cuman ngasih air sedikit aja, dia ngasih air ke yang lainnya, atau dia menghilang. Nah itu ibaratnya para wanita, cewek, kamu gitu ya, yang ngalamin hal yang kayak gitu. Mungkin cowoknya cuman ghosting doang, mungkin kamu cuman salah satu korbannya aja. Atau mungkin dia sedang sibuk yang lain, atau sedang PPKM yang sebenarnya gitu kan, atau dia juga sedang sibuk ngumpulin uang supaya bisa menghalalkanmu. Kita nggak tahu. Tapi gini teman-teman semua, ketika kamu pernah ada, ini bisa dua hal ya. Yang pertama bisa jadi kamu pernah perhatian sama seseorang kemudian menghilang, atau sebaliknya kamu diperhatikan oleh seseorang lalu dia hilang. Kita ngomong dulu yang kedua deh. Kamu pernah diperhatikan oleh orang lalu orang itu pergi meninggalkan kamu. Ya, PPKM banget gitu. Nah, kenapa sih kita jadi orang yang ketika sudah tidak diperhatikan, kita seperti layu, kita jadi nggak semangat, kita jadi hancur, karena kita mudah jatuh cinta sama orang. Kita mudah suka sama orang itu. Makanya, ketika kamu cinta, jangan terlalu cinta, karena kamu akan sakit hati ketika yang kamu cintai nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Siapapun itu, namanya makhluk. Kalau kamu terlalu suka, kamu bisa terluka. Maka cintailah atau sukailah sekedarnya saja. Nih, sekarang nih sedang tren, kita tuh paling suka dengan sosok yang membuat kita itu terkagum-kagum dan merasa dia itu sempurna gitu loh. Misalnya tokoh masyarakat, ustadz lah, selebgram lah, atau idola lah gitu ya. Oh, mengelulukan banget gitu. Pokoknya gua ngefans banget. Gua mikirin elu, gua ingin pokoknya di mana-mana ditempel nama dia gitu ya, kayak kemarin BTS dan yang lain gitu loh. Baru nyesel kalau ternyata apa yang kita idolakan, apa yang kita kagumi, apa yang kita inginkan, apa yang kita sukai, ternyata dia tidak sesuai dengan harapan kita. Misalnya kemarin-kemarin rame tuh artis yang katanya itu sangat romantis, pokoknya crazy rich gitu ya. Ternyata dua-duanya nyabu. Akhirnya kita hancur kan, ya. Pemikiran kita, idola kita sama dia mungkin hancur. Banyak yang menyesali gitu, karena ya rame lah, dari dulu memang dia kontroversial banget gitu. Masa nggak bisa cuman buka salak aja nggak bisa misalnya gitu ya, karena saking crazy rich dan nggak pernah mengerjakan hal-hal yang rendahan gitu. Tapi kan bisa jadi itu cuman blow up aja, itu kan bisa jadi cuman settingan. Kita nggak pernah tahu masalah dari keluarganya seperti apa, masalah usahanya gitu. So, kalau Anda suka cinta pada seseorang, jangan terlalu cinta karena rentan terluka. Kalau Anda benci sama seorang pun, jangan terlalu benci, karena bisa jadi suatu saat Anda menyukainya. Sekedarnya saja. Kalau saya nih, misalnya ada yang tanya sama saya, Kang Furqon, apa sih idola Kang Furqon, siapa? Saya bilang, selain Rasulullah,
Saya tidak terlalu mengidolakan orang. Saya mengagumi, saya belajar, tapi saya tidak mengidolakan. Karena saya tahu setiap orang pasti punya kekurangan. Hatta itu orang tua kita, bahkan itu juga diri kita, bahkan juga orang yang kita kagumi, semuanya pasti punya kekurangan. Anda pernah dengar nggak ada artis, aktor yang itu luar biasa di Korea Selatan, banyak pengikutnya, banyak yang ngefans, nikah, cerai. Dengan waktu yang sangat singkat. Ya kan? Itu membuat kita jadi bingung gini. Ini cantik iya, cakep iya, terkenal iya. Apa sih kurangnya mereka? Iya, setiap orang diuji, friend. Makanya sudahlah, jangan terlalu Anda suka. Sama seperti PPKM. Kembali ke PPKM. Ya, ketika pernah perhatian kemudian menghilang. Ketika Anda mendapatkan, Anda korbannya gitu loh, gitu ya. Anda pernah diberikan perhatian sama dia, lalu Anda berbunga-bunga gitu ya. Terus dia juga ngasih kata-kata yang puitis. Dia juga selalu bilang, lautan kan ku daki, gunung kan ku seberangi. Hanya kau wanita yang ku cintai. Terus ternyata dia menghilang gitu. Dia cuma ghosting belaka. Ternyata dia pergi begitu saja. Atau mungkin dia akhirnya nikah sama yang lain. Terus kamu ngapain? Kamu dan dia nggak jelas kan hubungannya apa. Dia cuma deketin kamu, mungkin dia mikirnya kamu cuma temen, cuma tempat curhatnya, cuma tempat dia untuk menyalurkan unek-uneknya saja. Lalu kamu ingin lebih. Nah ini yang masalah. So PPKM mengajarkan kita, udah deh, kalau ada orang yang ngasih perhatian, tanya dulu, sebenarnya lu mau ngapain sih? Mau jadiin gue calon? Yang jelas dong. Jangan sampai diambangin terus digantungin terus gitu. Mau digantungin terus. Kang, aku udah 2 tahun, cowok itu udah memberikan banyak perhatian, suka ngasih hadiah saat aku ulang tahun. Dia juga suka ngajak aku jalan, tapi sekarang dia nggak ada kabar. Ya salah kamu. Nggak jelas ngapainnya juga, nggak jelas tujuannya, ya kan? Nah, sama kalau kamu seorang laki-laki gitu. Kalau kamu pernah ngasih perhatian, kemudian menghilang, jadilah cowok gentle dong. Kamu harus berani. Kalau kamu sudah tidak lagi sama dia, bilang minta maaf baik-baik lah. Jangan, itu kan hati orang. Dia juga manusia, punya hati, punya perasaan. Jangan kamu gantungin terus dia. Dia berharap sama kamu, lalu kamu dapetin yang lain, terus kamu nggak ngasih kabar sama dia. Zolim loh. Ingat sekali lagi, bagaimanapun dia punya hati, kamu harus gentle. Mohon maaf, aku selama ini salah. Aku memberikan perhatian kamu lebih. Mulai saat ini aku doakan kamu dapat jodoh yang terbaik. Kita nggak akan lagi komunikasi. Itu lebih gentle. Atau kalau lebih gentle lagi, datangi orang tuanya, halalkan dia. Ngapain sih menghilang? Emangnya kamu Naruto yang bisa mode menghilang lalu datang lagi gitu kan? Ya, kamu kan juga bukan Kunti yang datang tak diundang lalu pergi tak berkabar, ya kan? Gitu ya. Jadi jangan kamu disamakan nanti sama makhluk halus, friend, gitu ya. Nah, dan buat Anda yang pernah seperti itu kan, ingat satu hal. Kalau Anda tidak pernah belajar polanya, Anda akan terus seperti itu kan, dan Anda terus akan jadi korban, playing victim. Catat itu. Akan banyak laki-laki yang akan terus menggoda kamu, memberikan perhatian sama kamu, lalu hilang lagi. Mendekati kamu seperti mau menikah, menghilang lagi. Kenapa? Karena bisa jadi yang salah adalah dirimu, yang terlalu perhatian, yang terlalu percaya sama orang. Sekarang, kalau kamu sudah pernah jadi korban, jangan mudah percaya, jangan mudah memberikan hati. Pastikan dulu cowok atau cewek yang mendekatimu adalah cowok-cewek yang serius ke jenjang pernikahan. Kalau cuma modus, lupakan. Tetap semangat, salam setia, sehat luar biasa.